Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Amelia Nanti. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas besar geometrik jalan raya. Karena di sini saya diberikan waktu sebanyak 10 menit, jadi saya akan skip beberapa dari slide saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan 4 bab, yaitu elemen dan kriteria perencanaan geometrik jalan raya, kemudian perencanaan trase, stationing, dan potongan jalan, kemudian terdapat perencanaan elemen horizontal dan perencanaan elemen vertikal. Untuk yang selanjutnya itu pendahuluan. Di sini menjelaskan mengenai apa itu jalan dan dasar geometrik jalan raya. Singkatnya, jalan itu merupakan prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap jalan dan perlengkapan yang diperuntukkan bagi lalu lintas. Nah, ini batasnya yang berada di bawah tanah, di atas tanah, dan di permukaan tanah atau air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, atau jalan kabel. Menurut UU RI nomor 83 tahun 2004. Untuk yang selanjutnya itu dijabarkan mengenai elemen yang terdapat pada perencanaan geometrik, seperti elemen horizontal, elemen vertikal, dan penampang melintang jalan. Nah, yang selanjutnya itu pada bab 1 itu dijelaskan mengenai klasifikasi jalan. Nah, di sini klasifikasi jalan dibagi menjadi 3 menurut PP nomor 34 tahun 2006 dan UU nomor 22 tahun 2009. Nah, untuk pembagian yang pertama itu menurut sistem jaringan jalan, dan kedua menurut kelas jalan, dan ketiga menurut fungsi jalan. Nah, di sini pada tugas besar ini telah ditentukan untuk fungsi jalannya dan sistem jalannya. Nah, saya mendapatkan jalan arteri dan sistem jaringan primer. Untuk selanjutnya untuk sistem jaringan primer itu berfungsi menghubungkan pusat-pusat kegiatan berskala nasional, provinsi, hingga kabupaten. Untuk selanjutnya, fungsi dari arteri primer itu sebagai penghubung pusat-pusat kegiatan distribusi. Nah, selanjutnya berdasarkan data-data yang saya peroleh dan telah saya baca, saya temukan di web dan buku, saya memutuskan untuk menggunakan kelas jalan 2 untuk jalan arteri primer. Nah, kemudian pada slide ini dijelaskan juga mengenai bagian-bagian jalan. Nah, bagian-bagian jalan sendiri dibagi menjadi 3, yaitu rumija atau ruang milik jalan, kemudian terdapat rumaja, ruang manfaat jalan, kemudian terdapat ruang pengawasan jalan atau ruasja. Nah, kemudian pada sebab kendaraan desain ini untuk jalan kelas 2, jenis kendaraan yang beroperasi itu berkisar pada panjang 4,19 sampai 8,85 dengan lebar 1,66 sampai 2,49 meter. Untuk selanjutnya, jarak pandang. Jarak pandang sendiri dibagi menjadi 4, yaitu jarak pandang henti, jarak pandang mendahului, jarak pandang aman, dan jarak pandang bebas samping. Untuk jarak pandang henti dapat perhitungan saya menggunakan VD atau kecepatan 80 km per jam. Kemudian saya menggunakan tipe jalan 4/2T, yaitu atau bisa disebut 4 lajur 2 arah dengan median. Nah, kemudian pada bab 2 yaitu perencanaan trase, stationing, dan potongan jalan. Nah, di sini merupakan penentuan trase yang telah dibuat setelah mengikuti step-step dari pedoman geometrik jalan raya. Saya dan kelompok saya menentukan
trase yang digunakan adalah trase ketiga. Bisa dilihat pada tabel. Mengapa saya menggunakan maksudnya kami menggunakan trase 3, yaitu berdasarkan perbandingan kelandaian maksimum dari trase 3 merupakan paling kecil daripada trase-trase yang lain. Nah, kemudian kelandaian rata-ratanya juga dapat diterima. Untuk mengapa tidak menggunakan trase 1 yang mana itu milik saya sendiri, itu dikarenakan kelandaian maksimumnya cukup tinggi, sehingga untuk tikungan atau beberapa bagian itu sangat tidak direkomendasikan. Untuk yang selanjutnya itu terdapat stationing ini dimulai dari angka 0 plus 0. Nah, ini perhitungannya secara horizontal, yaitu di aliran A sama dengan 0 plus 0, sampai dengan STA yang F. Nah, ini dikontrol untuk mengetahui bisa digunakan atau tidak, itu menggunakan sigma D STA lebih kecil dari sigma D total. Nah, jika memenuhi syarat tersebut, maka dapat digunakan. Untuk yang selanjutnya, stationing alignment vertikal. Nah, di sini menggunakan staf PP1, staf PP2. Kemudian pada sebab perhitungan galian utama. Ini dapat dengan satu menggunakan rumus tersebut didapatkan ini perhitungan. Kemudian selisihnya yaitu 12414,68. Nah, kemudian alignment horizontal. Di sini pada perhitungan parameter alignment horizontal itu menghitung tikungan per tikungan. Di sini didapatkan koordinat dari tikungan sebagai berikut, tertera pada tabel. Kemudian di sini jenis lengkung horizontal sendiri dibagi menjadi 3, yaitu lengkung horizontal full circle, kemudian spiral, circle spiral, dan ada juga spiral seperti ini. Ini merupakan spiral, circle spiral. Ini spiral. Nah, pada perhitungannya itu ini perhitungan koordinat yang sebelumnya pada tabel. Kemudian ini perhitungan lengkung horizontal. Pada bagian B saya mendapatkan lengkung horizontal SS. Hasilnya sebagai berikut. Kemudian pada tikungan C mendapatkan SCS. Hasilnya sebagai berikut. Kemudian tikungan D mendapatkan SS. Kemudian mendapatkan SCS. DKF mendapatkan SS. Nah, kemudian pada bagian perhitungan perkerasan pada tikungan B dapatkan hasil seperti itu. Kemudian kebebasan samping, menggunakan rumus ini kita dapat menghitung kebebasan samping dan didapatkan hasil seperti ini. Nah, kemudian perencanaan alinemen vertikal ini menentukan as, jalan, kemudian penggambaran potongan memanjang. Ini dibagi menjadi batas jarak pandang, kemudian lengkung vertikal cekung dan cembung. Nah, perhitungan ini dan didapatkan hasil seperti ini. Sekian presentasi saya. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.